Rencana. Otnal menatap Chelsea dengan tatapan datar. Tanggapan Chelsea persis seperti apa yang dia pikirkan tentang gadis itu, bahwa dia akan menolak tawaran untuk mengoperasi diri Otnal. Otnal tergelak. Kau pikir aku serius dengan kata-kataku? Lagi pula siapa yang ingin dioperasi oleh dokter tak kompeten dan dokter tidak percaya diri seperti dirimu? Itu sama saja seperti aku mengantarkan nyawaku pada malaikat maut. Kau lucu sekali, Chelsea. Otnal tertawa terbahak-bahak, menertawakan dirinya sendiri lebih tepatnya. Sial sekali nasibmu, Otnal. Mau PDKT malah ditolak. Memalukan. Batin pria itu. Chelsea sedikit terkejut mendengar kata-kata Otnal. Dia memegang dadanya yang entah kenapa terasa pedih ketika Otnal mengatakan kalau itu bukan hal yang serius. Kali kedua dia mengalami ini dan pertama kali saat dicueki oleh Edward kecil di taman. Tuh kan, aku merasa seperti ini lagi. Ada apa denganku? Kenapa aku bisa sampai merasa seperti ini padahal dia kan memang mengatakan yang sebenarnya? Batin Chelsea sambil menatap Otnal yang masih tertawa. Astaga, tapi kenapa rasanya seperti sedang ditolak? Batin Chelsea. Dianra, Pasco dan kedua anak itu tentu saja heran mendengar suara tawa Otnal yang terdengar mencurigakan. Tak biasanya dia tertawa terbahak-bahak seperti itu di depan orang lain. Belum lagi nada tawanya terdengar lebih rendah dari biasanya. Wah, ada apa dengan Kak Otnal? Apa dia sedang dilema tentang sesuatu? Bisik Dianra pada Pasco. Ada yang aneh, Dek. Apa menurutmu Otnal sudah gila? Maksudku karena penyakitnya itu dia jadi tidak waras? Balas Pasco. Dianra memukul perut Pasco dengan wajah kesal. Jangan mengada-ngada. Kalau sampai dia gila, aku mana rela. Dasar kakak ini, apa jangan-jangan kau yang gila? Kesal Dianra. Hai, kenapa kau sensitif sekali seperti ibu hamil saja? Ketus Pasco seraya mengusap perutnya yang terasa sakit karena pukulan si mama gorila itu. Cak, diamlah. Ketus Dianra. Sementara itu, Chelsea malah larut dalam kebingungan karena sejak tadi dia hanya melihat dan mendengarkan Otnal yang tertawa terbahak-bahak menertawakan Chelsea, padahal Chelsea tidak tahu apa yang sedang ada dalam pikiran Otnal. Baiklah, tak masalah kau tak mau. Kalau kau tak mau, itu pilihanmu. Kalau begitu silakan pergi dan tak perlu mengunjungiku lagi. Ucap Otnal yang kembali ke mode datar dan ingin seperti biasanya. Sebenarnya saya datang ke sini karena saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan dokter waktu itu. Lain waktu saya akan membalas budi Anda, Dok. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawa saya. Ucap Chelsea yang sudah berdiri dan membungkuk hormat pada Otnal. Kalau begitu kau harus balas budi saat ini juga. Kau yang harus menyembuhkan aku. Ucap Otnal yang masih berharap kata setuju keluar dari bibir mungil gadis cantik itu. Untuk masalah itu saya tidak berani, Dok. Sejujurnya saya hanya dokter Pelo tahun kedua. Saya juga sudah dikeluarkan dari Departemen Beda Saraf karena mengambil keputusan sendiri terkait operasi ganda waktu itu. Sekarang saja saya bahkan tak tahu harus melakukan apa. Saya hanya belajar sendirian. Saya tak ingin dipecat dari rumah sakit ini. Jika saya kembali macam-macam, Dok. Jujur Chelsea menceritakan keadaannya yang serba salah saat ini. Jujur saja saya tidak berani mengambil resiko besar seperti ini. Lebih baik saya dikatakan bodoh daripada saya harus mengorbankan karir saya, Dok. Maaf sebelumnya, ucap Chelsea. Baiklah gadis bodoh, pergi sana, aku juga tak mengharapkanmu. Kasian juga kau dikeluarkan dari departemenmu. Lagi pula kau memang pantas mendapatkan hal itu, ucap Otnal dengan ketus. Hati Chelsea sakit saat mendengar kata-kata Otnal. Namun apa daya, memang dia pantas menerima itu. Gadis itu menunduk sambil menahan agar air matanya tidak menetes. Kau terlalu lemah untuk menjadi seorang dokter, tidak percaya diri dan bahkan tidak tahu kemampuanmu seperti apa. Kau benar-benar seorang dokter yang mengecewakan, Chelsea, ucap Otnal lagi. Saya tahu, Dok. Maaf kalau saya tidak kompeten dan malah mengakibatkan kerugian pada rumah sakit besar ini, ucap Chelsea yang memang jelas terdengar seperti tangisannya akan segera tumpah. Otnal menghela napas, jujur saja dia benar-benar kesal dengan jawaban tidak percaya diri dari gadis ini. Cak, sejujurnya kau adalah dokter terbaik yang pernah kutemui selama aku bekerja di sini. Bahkan si Aris bodoh itu tidak bisa menyaingi kemampuanmu. Tapi masalahnya sekarang kau tidak percaya diri, dasar gadis bodoh. Batin Otnal mengomel. Bodoh, ketus Otnal. Sana pergi keluar, aku tak ingin melihatmu, ketus Otnal.
Chelsea hanya bisa pasrah, dia diam dan pergi dengan rasa sakit di hati. Otnal melirik kepergian gadis itu. Sepertinya aku menyukaimu, Chelsea. Tapi kau? Hai, sudahlah, kita lihat saja yang akan terjadi, gumam Otnal. Melihat Chelsea pergi, Diandra segera mendekati Otnal. Kak, kenapa? Biarkan kakak ipar pergi begitu saja. Aku tahu kau pasti menyukainya, iya kan? Goda Diandra. Wajah Otnal lagi-lagi bersemu. Cak, kalau sudah tahu tak usah dibilang-bilang, Diandra. Ucap Otnal yang jadi salah tingkah di depan Diandra. Wip, Kak Otnal menyukai gadis tadi? Kupikir kakak tidak normal selama ini. Diandra tertawa terbahak-bahak. Jadi dia benar-benar menyukainya, ucap Pasko dengan wajah terbelalak. Iya kak, kakak lihat saja wajah si dokter badut ini sudah memerah seperti kepiting rebus. Pertama kali setelah sekian lama ya Niel, apa kau benar-benar sudah bisa melupakan Jesslyn? Goda Pasko. Jesslyn itu cerita lain Pasko, dia tidak akan pernah kulupakan, ketus Otnal. Selamat untukmu, tapi jangan sampai masa lalumu menghalanginya Niel. Lagi pula anak-anak menyukainya, ucap Pasko. Jadi Dedi suka sama dokter Chelsea? Tanya Edward dengan mata berbinar-binar, dia sudah berada di dekat Otnal. Itu sedikit sih Nak, tapi kalian lihat kan dia menolak mengoperasiku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Otnal. Masalah itu tenang saja kak, kami bertiga sudah membereskannya, ucap Diana dengan senyum licik. Bahkan kedua anak itu juga turut tersenyum, seolah mereka telah melakukan sesuatu. Pasko dan Otnal saling menatap, hal gila apa lagi yang mereka bertiga lakukan. Apa yang kalian lakukan? Kuharap bukan sesuatu yang berbahaya, Diandra, ucap Pasko. Tenang saja kak, aku melakukan sesuatu yang akan membuat kalian berterima kasih pada kami bertiga. Iya kan anak-anak? Ucap Diandra. Iya mas, seru mereka berdua. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku ingin agar Chelsea yang mengoperasi diriku. Aku tak yakin dengan dokter lain, ucap Otnal. Cih, dasar mulutmu tadi bilang tidak mau, taunya hatimu mau, dasar pelin-pelan, ejek Pasko. Itu hanya sebagai pencitraan agar imageku tetap terlihat keren di mata gadis itu. Teke Otnal. Pasko dan Diandra hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Otnal memang selalu di luar perkiraan. Baiklah, yang akan kita lakukan adalah melakukan rapat besar untuk menentukan siapa yang akan mengoperasi kakak. Kakak akan lihat apa yang terjadi nanti. Diandra tersenyum licik dan itu terlihat agak menyeramkan. Apalagi yang mereka lakukan, batin Pasko dan Otnal.